semuanya, selamat datang lagi di Weekly Talks episode 2. Kali ini ada satu narasumber yang kayaknya bakal, semoga ya banyak yang nonton ya podcast ini. Karena kan ini baru permulaan nih, karena konten kita yang kedua ini adalah seputar game. Ya, baru 2 episode. Kamu adalah orang kedua yang kita undang. Dan karena seputar game, kayaknya bakal banyak yang nonton sih ya. Karena pasti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Riko. Selamat datang Riko. Oke, perkenalkan nama aku Riko Aditya. Sebagai apa ya? Sebagai banyak lah ya. Banyak. Apa aja tuh? Macam lah. Pokoknya aku di dunia game tuh udah tidak asing lagi, khususnya di Bali. Dikenal sama seluruh Bali? Enggak gitu. Enggak. Mangku nggak kenal sama aku juga maksudnya. Maksudnya ya anak-anak game aja. Game aja. Kenapa? Lebih tepatnya ya kalau di Stikom kamu adalah ketua komunitas Eden Stikom e-sport gitu ya yang ada di Stikom. Kayak kita bakal ngobrol-ngobrol seputar game, nggak jauh-jauh dari game. Paling ya ngulik-ngulik kehidupan pribadi sedikit aja lah ya. Kalau pengen tahu gitu kan Riko ini orangnya kayak gimana sih kayak gitu. Tapi boleh tahu dong kalau Riko ini awalnya suka game itu melalui game apa? Awalnya aku diajak, aku masih ingat banget diajak ke kantor papaku kelas belum sekolah. Kantor apa tuh? Kantor kayak itu loh, apa sih namanya, water sport gitu tapi kantor. Nah itu kan ngedatanya pakai komputer, itu komputer jadul yang masih apa namanya, monitor yang gede itu, yang dipegang masih apa, keluar listrik itu. Keluar listrik? Iya, dulu tuh monitor tabung, ada monitor kayak gitu. Monitor tabung. Dulu kalau apa namanya, layarnya tuh kamu pegang tuh apa, keluar listrik dia dulu. Ada alirannya gitu. Ada berasa kesetrum gitu. Pasti pernah kok ngerasain. Hah? Kurang aja. Dia langsung fisik dong. Terus yang ini apa? Ya maksudnya ya kan, di saat itu megang penasaran apa gitu, keyboard, mouse gitulah. Kita lihat nih apa, dibukain sama bos papaku itu permainan spider card tuh. Apa itu? Kartu yang game di Windows tuh, yang Windows. spider. Oh ya kan, yang kayak gitu. Kan kayak apa, 1, 2, 3 tuh dijajarin kayak gitu. Pertama kali lah tuh game itu. Nah semenjak itu kayak apa namanya, tertarik dengan elektronik, khususnya komputer. Jadinya ya apa ya, setelah itu warnet, PS segala macem, dan sampai sekarang suka game. Dari sekian game yang kamu mainin, paling kamu suka tuh apa? Itu ya apa, musiman. Musiman. Kalau saat ini? Aku saat ini main Apex di HP. Apex Legends Mobile. Hah? Dapat bisikan ya? Genshin. Kalau e-sport Eden sendiri biasanya anak-anaknya tuh lebih sering main game apa? Beragam sih. Ada yang main Apex, PC maupun mobile, ada yang main Genshin kayak aku di segala macam, ada yang Mobile Legend, ada yang PUBG Mobile, ada yang main apa sih, pejuang handal tuh, Yu-Gi-Oh apa gitu tuh. Emang aku ngeliatnya Yu-Gi-Oh emang game-game jadul. Maksudnya zaman dulu lah, game-game zaman dulu yang apalagi umur-umur kita sini yang udah nostalgiaan lah ya, nostalgia PS1 tuh ada. Ya aku sempat main PS1 Yu-Gi-Oh tuh emang seru sih. Pantes Yu-Gi-Oh yang sekarang tuh banyak yang main karena memang mungkin para apa namanya, nostalgiaan PS1 semua kali ya. Memang PS1, PS2 the best. PS3 kayak PS5, PS4 biasa aja, PS4 biasa aja, pokoknya PS1, PS2 tuh the best. Dari tadi kan ngomongin soal Eden e-sport ya, itu yang paling meng-highlight kamu diundang ke sini gitu. Kalau boleh tahu Eden itu gambaran besarnya kayak apa sih? Mungkin mimpi-mimpinya ke depannya sejauhnya bakal kayak gimana sebuah Eden Stikom ya, gitu. untuk saat ini ya baru berapa bulan deh, kira-kira 4 ya, 4-5 ya? Dari Agustus ya, gadeng. Udah lama juga. 5, 7, 8. Sejauh ini bulan. udah banyak banget event-event yang kalian lakuin atau mungkin lomba-lomba? Untuk saat ini event baru SSC nanti April, jangan sampai kelewatan. Dan untuk plan-plannya ke depan sih ya bakalan buat apa namanya, atlet lah, kita buat mini turnamen, kita bakalan gathering ke sekolah-sekolah. Semoga mungkin aku ada masukan sama Stikom ya, biar nggak pasif. Kan karena e-sport di sini udah mulai berkembang pesat, maybe dari
apa namanya Stikomnya sendiri bisa apa namanya kayak penyuluhan ke sekolah-sekolah, kita kumpulin siapa yang suka main game, kita buat mini-mini turnamen kecil-kecilan, bawa nama Stikom, bawa nama Eden, beres sudah pasti mereka pengen masuk ke Stikom, udah pasti dah tuh. Aku berani yakin, berani jamin ya nggak? Ya nggak? Banget ya. Kalau dengerin mimpi-mimpi dari Eden yang banyak banget ya, bikin event apalah, touring segala macem gitu. Menurut kamu industri game itu patut dilirik banget nggak sih sama anak-anak muda sekarang? Maksudnya kayak apa harus bisa jadi mimpi utama atau menyampingkan hal-hal lainnya gitu? Untuk mimpi kayak apa? Gimana ya? Jangkauan suksesnya seberapa sih game kalau misalnya jadiin pekerjaan gitu? Tapi game untuk pekerjaan bisa setengah-setengah, semi lah. Misalkan kalau kamu sebagai pro player, mungkin juara-juara game-game yang udah internasional lah, contohnya kayak Dota, LOL, Valorant kayak gitu tuh, jadi pro player sekali menang bisa lah beli rumah segala macem gitu loh. Sekali menang loh ya. Tapi untuk game-game yang mobile yang sekarang Mobile Legends, PUBG itu kayak butuh waktu lama banget kalau misalkan jadi pekerjaan. Tapi kalau misalkan bekerja di balik layar di gamenya mungkin bisa. Kayak penyelenggara game, jadi organizer game, buat event-event e-sport itu mungkin bisa. Tapi untuk menjadikan game itu pekerjaan, khususnya jadi player itu bakalan sulit. Berarti sejauh ini Riko memandang game itu cuma buat kayak fun-fun atau apa ya istilahnya itu dilakuin atau punya komunitas game lah buat tempat-tempat kita sharing main game bareng itu. Sekarang itu apa sih istilahnya? Di prosesnya itu lama, tapi boleh nggak kita jadiin itu sebagai pegangan kita gitu? Nggak, biasanya kan banyak sekarang anak-anak kecil tuh apa ya, anak-anak kecil tuh kan sekarang hobinya main game gitu ya. Jarang gitu yang punya soft skill yang memang sifatnya itu nggak jauh-jauh dari game gitu. Kebanyakan pengen jadi YouTuber lah, gamer lah atau segala macamnya gitu. Sebenarnya kan untuk menyadarkan mereka juga apa ya, kesannya menghalangi mimpi mereka gitu buat jadi seorang gamers profesional gitu. Kalau Riko sendiri sejauh ini ngerasa udah mampu nggak sih buat mencapai titik jadi pro player atau apa gitu istilahnya? Kalau aku jadi pro player titik udah nggak ada cita-cita jadi pro player ya. Tapi mungkin untuk generasi selanjutnya ya, karena perkembangan teknologi kan udah pesat banget sampai ada apa metaverse itu yang di dalam kita bisa ketemu orang pakai VR segala macam. Itu mungkin ada perkembangan nanti di VR kita bisa lomba lari lah, di VR kita bisa tembak-tembakan. Nah, itu kan lebih ke masa depan banget. Pernah nonton kayak Ready Player One kayak gitu loh, film-film zaman sekarang yang apa game-game kayak Free Guy gitu juga bagus banget. Maksudnya ya kita bisa masuk ke dalam dunia itu, maybe kita kan nggak ada yang tahu ya sampai kapan ini berkembang. Tapi aku yakin sih industri game besar banget. Mungkin bisa ngalahin, bisa ngalahin sport sih. Apa namanya atlet pada kayak atlet sepak bola segala macam. Ya aku ngelihatnya sih agak sedih tapi agak senang gimana ya, kita nggak punya atlet yang real human sama yang atlet yang bermain game yang di depan PC kayak orang gila gitu kan. Kayak gimana ya, ada sedih ada senang juga sih. Bener sih, tapi kalau Riko sendiri jadiin game sebagai salah satu mimpi kedepannya atau gimana? Kayak jadi salah satu ketua apa, CEO of apa gitu. Amin. Mungkin untuk lebih ke gamenya, kan aspek game banyak ya. Ada yang jadi pro player, ada yang buat game itu beda. Buat game pro player beda jauh. Yang pro player main gamenya, yang buat game ya buat gamenya gitu, beda jalur tapi satu pendapatan kayak gitu loh. Jadi untuk aspek game sendiri besar banget. Aku pun jujur belum tahu semuanya juga, mau masih belajar lah ya sama teman-teman Eden juga kan. Maksudnya ya sharing lah. Kita bisa nyari koneksi juga di dalam game, siapa tahu ketemu di lobby ada orang Jakarta, ternyata orang Jakarta yang punya perusahaan, kita bisa kenal sama dia, ada koneksi, kita kerja segala macam, kan nggak ada yang tahu. Maksudnya semakin banyak koneksi di dunia game tuh maybe bisa ngebuat kamu ke ranah yang lain juga gitu.
Tapi kamu optimis dong tentang industri game ini akan membawa kamu jadi seseorang ke depannya gitu. Oke, balik lagi ke topik awal Eden Esport. Kalau boleh tahu nih perjalanan seorang Rico, maksudnya kan ini proses ya. Untuk jadi seorang ketua komunitas kan proses yang lama juga gitu. Akhirnya dipercayai sama teman-teman buat jadi ketua gitu. Boleh nggak sih ceritain beberapa tahun sebelumnya mungkin gabung sama tim apa atau main-main game di mana gitu sampai orang-orang kenal Rico ini, wah keren nih main gamenya udah pro misalnya kayak gitu. Mungkin dari awalnya yang sebenarnya tadi nyentuh komputer pertama, kemudian aku ke ranah kompetitif pertama kali itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu ada namanya game di Megaxus Grand Cheese, kalau kalian tahu. Gak ada yang tahu tadi. Tahu kan Grand Cheese? Grand Cheese, Ayoden, CSO. Oh, Ayoden saya tahu. Tahu Ayoden saja. PB, oh iya tuh, game-game warnet lah intinya. Nah itu aku kayak PB nggak berani karena kompetitif karena nggak punya duit, harus top up, itu 100.000 zaman dulu ditampar ketahuan begituan ya, maksudnya. Tapi orang tua dukung nggak waktu itu? Kayak suka main game gitu, biasanya kan anak-anak tuh bandel ya. Dibodo amatin, didukung gitu? Mah kagak dibodo amatin, kayak anak ayam dibiarin aja. Seriusan, maksudnya ya selagi anaknya, mungkin di kepala orang tua aku mungkin selagi anaknya seneng, selagi anaknya bahagia, udah biarin aja. Kebahagiaan anak nomor 1 gitu ya. Tapi sekarang udah didukung dong? Apa masih dibiarin? Masih didukung dengan ya dibeliin PC kayak gitulah. Dari aku dibelikan komputer itu, PC itu, aku bisa ke ranah yang lain di dunia game juga, kayak caster, live stream game segala macem, itu cuan juga. Maksudnya banyak aspek bener-bener banyak banget aspek di dunia game. Keren banget sih. Dan kalau ngomongin soal game itu kan kadang beberapa orang berstigma kalau misalnya orang main game aja kerjanya dapat apa sih gitu kan, karena memang prosesnya kayaknya lama banget gitu ya buat bisa dijadiin pekerjaan utama gitu. Kalau buat Rico sendiri pernah nggak sih ngedapetin stigma-stigma gitu dari orang-orang sekitar, terus pendapatnya gimana gitu tentang toleransi mereka kayak kurang aja gitu sama orang-orang yang suka main game, sama kayak orang-orang yang suka wibu tapi dibully ya kayak gitu-gitulah. Kalau Rico sendiri pernah nggak dapet? Stigma dikata-katain karena bermain game sih gimana ya? Ada. Ya, mungkin nilai jelek gitu kan? Maksudnya main game mulu sih gitu. Maksudnya untuk orang-orang dekat sih nggak pernah ngatain aku, kamu main game doang segala macam. Mungkin ya papa aku mentok gitu, kurangin main game, mentok itu. Nggak disuruh stop, nggak. Kurangin aja, kurangin main game. Karena kalau berlebihan nggak baik, ya kan? Bener. Jadi kalau nggak main juga aku stres kan gitu, jadi ya kurangin aja. Oh jadi itu kayak healing juga ya main game ya? Karena sehari nggak ketemu game tuh ibarat apa ya, nggak ngerokok deh ya, ibaratnya nggak ngerokok, sumpah nggak ngudut. Coba orang perokok aktif, jangan ngerokok sehari, wah gini dia cuy, jadi orang gila cuy, lelang keliling pasti. Sumpah, maksudnya ya kayak bingung gitu loh, ibaratnya kayak udah adiktif sih sebenarnya. Aku ini udah benar-benar terkena adiktif game. Jadi seenggaknya sehari tuh ketemu game atau menonton game, Dota, Genshin segala macem lah. Intinya game lah yang aku suka gitu, harus aku tonton. Tapi pernah nggak sih stres main game gitu? Kayak aku kan lihat, aku ya sebagai orang yang nggak begitu suka game, nggak begitu suka game, tapi kayak nggak ngerti lah lihat orang-orang main game. Misalnya ada 5 orang nih main Mobile Legends, pasti teriak-teriak, ngomong kasar, kayak emosi, banting HP. Itu sebenarnya memang natural reaksi. Iya, jadi ambigu gitu. Katanya main game itu buat fun, masa ujung-ujungnya banting HP, emosi, marah-marah sama temen, merusak pertemanan mungkin kan gitu kan. Mungkin apa sih, ada sisi negatifnya nggak sih bermain game itu dari pasti ada, semua hal pasti ada sisi negatifnya ya. Maksudnya dari cari di luar game lah, di luar game kita lihat musisi atau seniman yang lain lah, mau penyanyi, mau band, mau pelukis segala macam, kalau mereka lagi jenuh, mereka lagi emosi, mereka lagi apapun lah mood dalam hatinya tuh pasti dituangin ke apa yang mereka suka gitu. Di game pun kayak gitu, maksudnya kita lagi jenuh, kita lagi emosi pun nggak ada yang bisa dimaki ya, orang lain lah lagi goblok kayak gitu kan, bisa gitu loh, bener juga gitu. Tapi kamu pernah jenuh gara-gara game? Maksudnya kayak aduh pengen marah gitu, main game dah.
Tuh ada random bocil aneh nih. Bocil aneh. Jatuhnya pelampiasan ya. Oh, bocil aneh onik. Bocil go. Gitu, pasti. Enak kayak lega gitu. Oh gitu. Finally gitu. Healingnya juga dari sana ya, stres, main game, marah-marah, healing juga jatuhnya. Ngatain orang healing tapi ya negatif. Iya negatif, tapi impact-nya ke kita juga ada positifnya sebenarnya. Yang penting healing. Healing gitu. Healing aja gitu kan. Ya bener juga sih ya, maksudnya ya jangan. Tapi kamu pernah jenuh sama game gitu? Atau udah nggak suka sama satu game karena jelek atau apa gitu? Ya kan aku bilang musiman. Jadi berarti hari ada ini untuk beberapa tahun lalu aku main game PUBG gitu, seneng nih kayak orang gila setiap ketemu ke rumah main sekarang kayak bosen ngeliat aja ngantuk gitu, ngerti gak sih? Tapi nggak pernah lagi, sama sekali nggak pernah nyentuh sekarang? Main enggak, tapi untuk komentator ya, komentator game. Karena aku sekarang penghasilannya dari komentator. Berapa sih kira-kira penghasilan jadi? Siapa tahu ada yang berminat gitu kan, pemula gitu kan, teman-teman. Ya, sebulan ya? Iya. 1,5 sampai 1,8. Wow, menyamai juta ya, cuman M ya. Juta. Menyamai beberapa pekerjaan umum juga sebenarnya kan. Iya. Ya, sambil fun ngomentarin game dapat duit kan untung dan itu santai ya, gimana ya, di saat bisa sambil kuliah lah ya. Di saat kamu lagi mengerjakan sesuatu freelance dan kamu suka, itu kayak nggak kerasa gitu. Kayak ya jalanin ngerjain beres dapat duit, kayak gini ya, enak gitu loh kamu kerja tapi sesuai passionmu gitu. Bayangin kerja tapi sesuai paksaan aja. Lemes ya kan sampai tepuk tangan lagi yang di pojok tuh kayak, tapi bukan lemes ya, gadeng kata dia. Ya gitu deh, maksudnya seenggaknya walaupun kamu dituntut untuk bekerja, berusahalah untuk mengejar dulu passionmu. Kalau itu benar-benar nggak kesampaian, ya apa kata dunia, apa kata hidup, ya udahlah gitu. Ikutin takdir gitu. Tapi passion nomor satu ya, harus suka dulu sama apa yang kita kerjain. Karena dari passion itu kamu bisa benar-benar upgrade gitu loh. Kalau misalkan kamu bekerja dipaksa, mentok segini pasti nggak ada kemauan untuk upgrade gitu loh. Kalau sesuai passion kan, penyanyi udah bisa nada apa gitu, pasti pengen nada yang lain, pengen udah ini ada lagi nyari lagu-lagu yang lain sampai bisa semua lagu, pasti kan kayak gitu. Lukis pun kayak gitu, udah pengen Picasso, pengen Da Vinci, segala macam lah dicoba sama dia tuh, lukisan orang-orang kayak gitu. Sama lah kayak dunia game ya. Dunia game. Kalau ngomongin passion, Riko punya kesukaan lain selain game? Ada yang lain nggak selain pacar juga? Mungkin suka yang selain dengan komputer, dengan mobile, maksudnya yang di dunia nyata itu ada nggak? Kan itu komputer juga. Saya digital ya. Editor mampu kan, dia editor. Mampus. Maksudnya ya untuk di dunia nyata sih atlet sih. Bukan atlet ya, olahraga lah, basket. Oh ya basket. Tapi jarang lihat Udah disensor nggak? Udah kayak ini udah kayak Big Mac tuh nggak, 3 lapis, 4 lapis maybe Big Mac ini. Kapan terakhir olahraga? Terakhir olahraga? Aduh, olahraga. Jangan deh gitu anjir, sampai lupa. Tapi kan salah satu dampak negatifnya kan gitu ya, kebanyakan lihat layar, kebanyakan main game itu salah satu gini kan, dampak negatifnya jadi olahraga gitu. Sangat. Untungnya sekarang kan udah mau ada metaverse kan, mungkin bisa olahraga sambil main game juga sih. Kan. Maksudnya iya sih, bener juga, metaverse itu kan kamu gerak, tapi pakai VR. Tapi ngerasa gitu loh, kamu lari. Maksudnya padahal karakternya dia berotot gitu kan. Tapi 5 meter, anjing gitu. Gitu loh, maksudnya ngebuild juga sih sebenarnya. Bagus sih sebenarnya metaverse sih. Perkembangannya kelihatan banget gitu. Pinter sebenarnya. Pinter Mark Zuckerberg gitu. Tapi ya sekarang bangkrut ya, kasihan deh. Berapa triliun dia rugi itu. Ya semoga iya. Emang ya? Kan semenjak waktu ini data bocor, terus dia ganti nama kan. Nah itu nggak ada yang percaya sama dia. Udah nggak ada yang masuk duitnya. Kasian. Triliunan hilang. Tapi udah pernah nyoba
kayak dunia virtual yang main-main game secara langsung, gerak-gerak? Aku berharap sih, maksudnya. Sampai saya ini belum nyoba. Karena itu budgetnya gede, seriusan. Minta sama bapak. Minta makan aja beli sendiri. Coba tahu nanti Edon Esport punya satu gitu kan alatnya buat main game rame-rame. Nabung. Tapi untuk VR doang yang gitu tuh. Iya, tapi kan kurang gerakan bedanya. Iya sih, kan kalau VR yang di tangan tuh kan kayak Wii DS ya, Nintendo Wii DS ya. Ya, Nintendo Wii DS sama PlayStation VR. Nah, itu mahal banget itu. Mahal. Berarti ngomongin alat, sekarang kita ngomongin soal apa ya? Kan Riko sama nih kita kuliah di dunia IT gitu. Ada keinginan nggak sih buat bikin game? Terus kalau misalnya ada, kira-kira game seperti apa yang mau diciptain gitu? Kalau keinginan buat ngoding, mohon maaf ya, aku mundur ya. Secara konsep, siapa tahu punya. Ngoding cuk, ngoding sih. Dikira gampang ya? Sulit. Tapi misalkan kalau aku ada ide buat game, banyak sih. Banyak. Maksudnya game yang apa ya? Yang apa berrealitas tapi bisa semi fantasy gitu ada sih banyak. MMO kayak Genshin tuh bagus sih. Aku apa Genshin tuh ceritanya tuh loh. Itu makaroni. Itu salah satu mimpi lah ya. Ya, maksudnya mengutarakan ide, menuangkan ide di dunia game udah pasti ada sih. Terus ngomongin apa lagi nih? Kira-kira seputar game kayaknya apa ya? Aku sebagai orang yang awam tuh susah banget gitu buat. Enggak. Semua orang pasti pernah nyentuh game, pasti. Pasti. Game favorit. Sepanjang hidupku game favorit. Wih, apa ya, banyak ya? Banyak. Yang paling sering dimainin. Satu aja yang benar-benar banyak memorinya. Harvest Moon, Back to Nature. Harvest Moon. Gak nyangka loh aku Harvest Moon. Kenapa? Kenapa Harvest Moon? Banyak kenangan kah? Kalau tak ceritain nangis mungkin aku di situ, Pak. Jangan. Mau tahu dong. Maksudnya di saat gimana ya? Jujur aku broken home, jujur ya, tuduhannya ya. Aku broken home. Aku ngelepas rasa jenuh, ngebuang rasa-rasa di kepala, apa namanya, masalah-masalah tuh di game itu. Dan gimana ya, dari lagu ya kan, kalian pasti tahu deh lagunya awal yang itu tuh loh, itu tuh anjir, aku langsung pengen duduk megang gitu loh rasanya. Bener-bener kayak setiap aspek game itu yang paling penting sih bagiku cerita dan lagu aja sebenarnya. Mau bentuknya kayak apa pun, mau game yang bentuknya sama kayak apa gitu, tapi kok lagu sama ceritanya bagus, itu bagus. Berarti grafik nggak perlu bagus nggak gitu? Nggak terlalu bagus. Harvest Moon dari atas udah kayak Lego kayak gitu, jelek. Tapi lagunya, storynya, kamu bakalan nangis gara-gara anjingmu kehujanan di luar. Sumpah. Pernah ngalamin itu tapi maksudnya aku mikir gitu loh, kan di Harvest Moon kan ada TV, kalian pernah main dah? Di TV itu jadi kalau setiap channel kan beda-beda, ada event segala macam. Nah, ada satu tayangan cuaca. Nah, besok badai, jadi jangan keluar rumah gitu. Jadi H-1 badai itu kita masukin, ngasih makan ayam, ngasih makan segala macam. Nah, lupa masukin anjing, overthinking ini. Overthinking. Anjing gimana, ngapain ya? Gitu kan, jadi kayak apa ya, bener-bener kayak memorable lah, bener-bener parah. Ya kan makan bakso. Tapi sekarang masih mainin. Sekarang masih main Harvest Moon. Untuk main sih enggak, maksudnya. Tapi kalau disuruh main lagi mau? Apa nanti flashback gitu jadi sedih gitu? Kalau aku nggak kerja main kayak maksudnya nggak ada waktu sebenarnya. Oh, nggak ada waktu. Kalau misalkan ada waktu pun, habis game itu sumpah. Tapi di rumah berarti di kamar aja dong main game gitu? Iya lah, masa di lapangan lagu. Maksudnya nggak bikin. Ya kan, maksudnya itu ngefek nggak sih buat sosial kamu di sehari-hari gitu, main game mulu gitu, meskipun tiap hari ketemu teman sih ya online gitu, ketemu teman secara online gitu, tapi orang-orang di sekitar kamu tuh yang ngeliat kamu sesibuk sekarang karena game merasa keberatan nggak sih? Kayak beberapa mungkin pacar atau ngerasa kesepian gitu, kamu sering main game gitu?
Kalau misalkan pacar ngomel, ya udah sodo. Ya gitu. Ya saya cari yang lain yang pengangguran cari gitu. Maksudnya ya, aku ada kesibukan, aku dapet cuan, aku bisa ngajak dia makan segala macam ya, ya terima dulu. Maksudnya kan suatu saat ya kan suatu saat kan pasti aku bakalan jangan sampai lah, tapi bakalan nganggur di saat aku tua kan, pensiun lah ibaratnya, pasti aku pensiun bakalan menikmati apa yang sudah aku kejar selama ini gitu kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan gitu, ya kan gitu, ya kan gitu, ya kan gitu. Ya. Tapi kamu sendiri nggak pernah ngerasa kesepian gitu ya? Apa? Nggak pernah ngerasa kesepian karena nggak diurusin ya, maksudnya? Orang tua kan agak mungkin karena jarang ngobrol. Orang tua di rumah, aku sendiri di rumah. Kenapa sendiri? Ibuku di tempat lain ngekos. Broken home, tau lah artinya itu ya. Aku kira tadi dia bercanda loh. Astaga, bercanda broken home sih. Mental dia bercanda. Aku bayanganku nggak sampai segitu. Maksudnya tak kira kamu kayak cuman dicuekin, nggak sedekat itu aja gitu. Sumpah kalau ada anak bocil zaman sekarang dicuekin sama orang tuanya, dia broken home, tak penggal. Maksudnya broken home, the real broken home tuh ya orang tua divorce, terus aku nggak yang peduli sama aku ya satu pihak sama satu pihak, nggak kedua pihak jadi satu ngurus aku, nggak, beda-beda, mereka ngurusin aku beda-beda. Jadi aku terbiasa kayak dari cuek aja lah ya. Udah gimana ya, bukan cuek sih sebenarnya, justru kasihan sama mereka yang udah pisah masih ngurusin aku gitu loh. Jadinya bijak sekali. Jadinya aku di rumah makan sendiri, masak sendiri, ngisi pulsa sendiri, nyuci baju sendiri. Jadi bener-bener kayak anak rantau. Tapi orang tua dekat gitu. Jangan nangis kau, jangan nangis. Nggak nangis kan? Nggak ada nangis. Apa deh? Mie ayam aja komplit. Mie ayam aja komplit. Orang tua aku. Astaga, kesat sekali. Jadi dark gini ya konten kita. Editor cut ya. Oke, baik lagi ke game. Baik lagi ke game ya teman-teman. Udah kita tinggalkan cerita Riko yang sangat sedih. Ya intinya aku udah aku peduli sama mereka. Justru aku bakalan ngurangin ngebuat mereka tuh lebih plong, lebih free lagi. Karena aku udah besar, aku udah bisa nyari duit sendiri segala macam. Dengan caraku yang sebelumnya itu, aku membuat mereka lebih bahagia lagi dengan cara nggak mikirin aku makan segala macam. Aku udah 20 tahun, aku udah bisa ngurus diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu dipikirin lagi gitu. Seenggaknya mengurangi pikiran orang tua yang sudah tua. Kita nggak ada yang tahu kapan mereka dipanggil ya kan. Mungkin hari ini atau bagaimana. Ya kan, iya nggak, jujur aja. Maksudnya orang tua selagi ada yang bisa kalian bahagiain dulu kan. Selagi ada yang bisa kalian bahagiain dulu. Kita nggak tahu kapan mereka pergi, itu aja intinya. Nice balance ya. Tapi tetap harus fokus sama apa yang kita kerjain, itu yang paling penting juga kan. Nggak boleh ke distract sama apapun keadaan kita. Kalau memang ada hal yang bisa bikin kita tenang gitu, bisa bikin kita lebih nggak mempermasalahkan masalah-masalah yang tadi Riko bilang, masalah keluarga segala macamnya, ya nggak apa-apa gitu. Namanya hidup nggak ada yang tahu. Bener. Dan udah berapa menit sih? Udah lama belum kita ngerumpi nih. Apa sampai besok apa? Lama ya, nanti cut kayaknya banyak yang cut deh. Jangan lah, ya aduh. Sambung aja. Sambung aja banyak yang di-cut nanti. Kita ngomongin game lagi deh kalau gitu. Kalau menurut kamu industri game keseluruhan ya di dunia ini mungkin sebesar apa sih? Bisa dibandingin sama apa sih gitu? Industri yang sama ya, kira-kira setara gitu sama game. Dibandingin sama apa ya? Ngebandinginnya sama apa ya? Nggak ada sih, maksudnya ngebandingin perusahaan apa ngebandingin secara gimana ya? Secara komunitas bisa dibandingin, secara ekonomi, pendapatan segala macam dari masalah ekonomi bisa dibandingin tuh juga dengan masalah apa lagi ya? Worldwide-nya bisa juga. Ya semuanya dibandingin sama semuanya.
atlet sepak bola. Atlet sepak bola. Oh sama, karena bursa sport juga gitu kan. Ya maksudnya dengan yang apa ya? Yang terkenal paling sekarang ya sepak bola kan ya. Sport yang paling terkenal sepak bola, basket, bulu tangkis Indonesia, Asia cuy. Bulu tangkis internasional tapi Asia yang megang kan. Maksudnya yang worldwide lah. Ya basket, sepak bola, apa lagi nah? Hah? Itu aja, 2 aja itu deh yang terkenal ya, yang bener-bener banyak duitnya, bener-bener kayak sponsornya masuk selalu gitu ya mereka berdua. E-sport pun bisa. E-sport tuh sama levelnya dengan mereka. Soalnya bursa-bursa transfer kayak gitu. Misalkan ada tim A, tim B. Tim A jago banget. Misal tim B pengen beli pemain tim A. Ya MM-an. Contohnya kayak BTR gitu. BTR tuh BTR RA. Ada 4 pemain, bocil semua, udah bisa beli rumah, udah bisa beli motor, udah juara dunia 2 kali, PMCO, 2 kali juara. Udah, BTR tuh megang mereka tuh sebagai aset. Siapapun yang mau berani beli dia, sekian harganya gitu. Sama lah, di dunia game juga kayak gitu kira-kira gitu kan. Kontrak lagi, misalkan kalau misalkan dia dalam kontrak itu setahun. Nah, dalam setahun tuh ada baru 6 bulan, misalkan ada tim yang mau beli, beda lagi harganya di luar kontrak jadinya lebih mahal biasanya gitu. Karena dia lepas kontrak, batalin kontrak, tanda tangan kontrak lagi untuk pelepasan dan mereka dibeli lagi gitu. Jadinya lebih banyak duitnya itu keluar. Keren. Kalau misalnya bisa dibandingin dengan sepak bola kayak tadi kan, secara ekonomi, secara apa, gaji dan segala macam kan emang sama gitu. Tapi kalau soal proses kan jauh bedanya. Tapi kalau misalkan proses sih, bagiku yang bener-bener worth it dan memang worth it dan memang seharusnya tuh cuma Dota. Player Dota itu mereka bermain Dota itu ya paling minimal lah 7 tahun. Wow, 7 tahun. Dota. Dari Warcraft 3 atau dari Dota 2 awal. Bener-bener Dota 2, TI1, mereka nonton terus mereka terjun di dunia Dota. Kompetitif. Itu kompetitifnya nggak setahun 2 tahun, enggak. Mereka kompetitifnya baru-baru ini. Kayak contohnya Boom Yopach. Itu dulu ada videonya, dia bocil gitu sendiri main game. Tahun 2012 aku lihat mereka juara turnamen warnet gitulah. Sedangkan sekarang Yopach bisa masuk Boom Esport, juara Dubai malah kemarin itu. Jadi sesuai lah, sesuai dengan perjalanan mereka dengan bayaran yang segitu sesuai. Kamu main Dota juga? Main Dota tapi untuk berapa tahun? Udah 4-5. Tapi lagi 2 tahun nyampe. Tapi kan nggak setiap hari. Sedangkan mereka tuh kayak harus ada latihan schedule lah. Mereka latihan sehari plek 8 jam. Wajib udah itu. Kamu nggak pengen masuk ke salah satu tim e-sport terkenal gitu? Tapi kalau misalkan masuk sebagai sebagai di luar player mungkin aku berat mau. Jadi tim gitu, tim belakang gitu. Jadi orang belakang bisa lah. Tapi kalau untuk jadi pro player, aduh capek. Capek banget mentalnya harus kuat. Nah, bayangin aja kayak atlet, pemain basket segala macam. Kamu salah, ya diteriakin sama pelatih. Ngapain kamu kayak gitu pasti. Oh sama gitu sistemnya. Sama lah. Pasti dimarahin lah. Selesai game, kamu ngapain di sini? Ya kamu ngapain di gitu? Ngapain tadi kayak begitu? Itu buang-buang waktu, itu buang-buang time untuk bermainmu, benar-benar waste time. Jangan sampai mengulangi begitu lagi karena next game harus lebih baik lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang mau, kira-kira tim e-sport mana yang pengen dijoinin? Banyak sih. Banyak. Gak bisa disebutin ya? Banyak nggak bisa. Bener-bener kayak banyak yang ngebuat aku tuh termotivasi dari mereka. Seperti ada tim OG, tim EG. Untuk Indonesia sih. Untuk Indonesia sih aku ngeliatnya cuma beberapa aja ya. EVOS sih memang gila ya nggak ya sih? EVOS? Apa tuh? ICU. Nggak gini, join dong nggak gitu? Iya, maksudnya itu. Tapi susah itu otaknya. Sorry, muncul sampai maksudnya susah otaknya kan aku begini maksudnya. Tadi katanya nggak mau join gitu. Maksudnya join sebagai tim atau apapun, sebagai kecuali di luar atlet.
Apapun di luar atlet. EVOS? Di luar atlet. EVOS, gak atlet, ICU. Jadi apapun deh, jadi Dennis Ardiko juga boleh tuh. Kalau Dennis Ardiko kan lebih ke gitu mereka, kayak ya kayak begitulah. Itu seru sih. Kayak misalkan kamu nyari orang ngobrol sama orang yang belum kamu kenal sebelumnya itu kan nambah wawasan, nambah perspektif juga, nambah channel juga lah. Jadi semakin banyak mau ngobrol sama orang yang kamu kenal, makin banyak channel, makin banyak relasinya gitu ya. Mungkin nanti Eden juga dipandang gitu kan. Siapa tahu jadi tim e-sport terkenal juga. Wah, pas. Amin. Siapa tahu gitu kan. Tapi yang penting sih aku nggak pengen cepat-cepat berkembang, yang penting konsisten aja. Eden nggak bubar, Eden nggak berpecah belah. Tetap konsisten, jaga silaturahmi bareng-bareng seperti keluarga aja, santai seperti keluarga gitu. Oke. Kalau gitu sebelum kita selesaikan podcast ini, cepet banget. Boleh dong, udah lama ini. Masa sih? Kalau dia boleh dong, tadi kan ngomongin Eden ya. Kasih pesan buat teman-teman di Eden. Oh iya. Harapannya seorang Riko gitu sebagai ketua. Untuk Eden, aku nggak pengen neko-neko, yang penting kalian jaga silaturahmi, baik-baik aja, jangan bawa-bawa jangan menjelek-jelekkan Eden lah intinya lah ya. Dan siapa tahu ada adik-adik kelas yang belum tahu Eden yang pengen join, langsung aja. Nanti ada linknya ya, editor. IG-nya, kita kasih IG-nya, kalian bisa DM ya di deskripsi segala macam. Nanti boleh join aja ya. DM dulu kalian. Perkenalkan nama, karena tidak kenal maka tak sayang kan, tidak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalan dulu, kita saling mengenal. Muka Eden kayak I see that. Terus saja ya, boleh join, kita seru-seruan bareng juga kok. Kita sering mabar di Discord setiap hari, main Genshin, ngomongin A, Z, B, bakso juga kan bisa masuk. Random segala macam gitu. Jadi ya random. Habis ngomongin percintaan, ganti marga, tiba-tiba bakso. Ada. Habis meditasi, ayo login COC, ada kayak gitu. Ada. Jadi mohon ya maksudnya kita seru-seruan aja, kita seru-seruan bareng di Eden Esport. Aku ada masukan sedikit sih, maksudnya yang sebelum tadi Stikom nyiapin dana buat penyuluhan di sekolah-sekolah, beberapa ribu aja, 600.000, 500.000 bisa lah. Pasti mereka mau main gitu loh. Ya kan, kumpulin di satu sekolah tuh, kumpulin siapa yang main game, yang main Mobile Legends. Terus buat tim dadakan, mereka suruh main, kita temuin juara 1 2 3, berterima kasih atas nama Eden dan Stikom. Pasti mereka pengen masuk Stikom, pasti itu udah. Karena peluangnya juga di sekolah-sekolah ya sebenarnya orang-orang suka game. Itu baru satu sekolah, belum sekolah yang lain. Maksudnya ya bakalan kesini gitu, apalagi kita ada itu kan. Ya, siapa sih yang nggak tahu EVOS, apalagi ada EVOS kan. Jadi kita pasti mereka malu, siapa sih yang nggak tahu EVOS. Bocil-bocil FF ya tahu sekarang ya kan. Maksudnya benar-benar gila gitu, e-sport di Indonesia tuh gila banget. Keren. Kalau gitu. Dan bentar. Ada satu acara lagi namanya SESC April itu hari H, jadi kalian bisa langsung cek aja di SCSC Bali ya, SCSC.Bali. Bisa kalian cek juga kapan hari H-nya, kapan TM-nya bisa kalian cek, dan harga fee per timnya juga bisa. Kita buat 2 turnamen, yang satu turnamen Mobile Legends, yang satu turnamen PUBG, dan offline-nya bakalan di Lipo. Jadi siapa sih yang nggak pengen turnamen di Lipo ya kan? Terbuka untuk semua tim ya, nggak dibatasi umur atau apa enggak ya? Okay. Jadi jangan sampai ketinggalan, daftar aja. Hadiahnya berapa? Wow,
10 juta bos. 10 juta. 10 juta. Dibagi nggak tuh? Plus lagi ya. Kayak pijet lagi ya, plus. jadi ya 10 juta. Kalau misalkan lebih dari target, kita bakalan naikin kok. Dan ada uang apa namanya? Maybe dari sponsor ngasih merchandise, ngasih hadiah-hadiah yang lain. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, harus join. Karena ini termasuk apa ya? Turnamen terbesar di seluruh kampus se-Bali lah ya bisa dibilang ya, karena aku ikut turnamen e-sport selama ini cuma Polte, mentok Polte, Undiknas, udah. Polte, Undiknas, Undut nggak pernah buat sama sekali, nggak mau ngeluarin dana mungkin nggak tahu gimana, segala macam. Jadi ya intinya yang swasta, maksudnya ya Polte sama Undut aja lah, sama Polte sama Undiknas aja lah ya yang buat turnamen. Dan itu turnamennya aku bilang mereka sukses sih, bagus. Berarti Eden juga harus menyukseskan turnamen yang harus. Dan aku emang nge-build Eden pun, nge-build Eden ini gara-gara di Undiknas buat e-sport juga. Jadi kayak aku, wah kampret masa Undiknas sudah buat gitu loh. Jadi aku kenal sama yang buat e-sport di Undiknas, namanya Galih juga, orang Jakarta. Katanya apa sih gitu. Dikasih tahu sama dia, oh ya udah, maksudnya aku nyari contoh ke dia dan aku bawa ke Stikom biar Stikom juga buat e-sport gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kita bisa saling dorong-dorongan lah siapa yang paling terbaik gitu. Mantap. Siap. Berarti karena relasi juga akhirnya tercipta Eden Stikom. Kalau gitu sukses buat Eden Stikom sama Oke, terima kasih. Itu dia bincang-bincang kita dengan Rico, Ketua Komunitas Eden Stikom. Terima kasih kepada seputar Anita game, juga. seperti yang dibilang Rico tadi. Kalau mau join silakan join Eden, nggak ada waktu gini ya, waktu pokoknya terbatas nggak terbatas lah. Kalian join DM aja. kita pasti balas santai. Kalau datang ke kampus ke sini juga boleh ya, ke kafetaria mungkin nanti ada anak Eden juga lagi main game, boleh juga join aja kali ya. Bener banget. Kalau gitu terima kasih Rico udah menyempatkan waktunya, sukses terus. Untuk industri gamenya kedepannya semoga jadi orang sukses dan anak-anak Eden juga. Semuanya juga dari Eden, semua dari Stikom juga semoga nge-support kita dan kita sama-sama berkembang, sama-sama menjunjung tinggi e-sport. Semoga bisa menjadi kampus e-sport atau kampus penyelenggara event e-sport terbesar di Bali. Oke. Harapan yang besar ya. Kalau gitu sampai sini dulu podcastnya dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Annyeong.